Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Dida Farida, NIM 25381101642. Saya merupakan guru mata pelajaran fikih sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 pada LPTK IAIN Madura. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Salat Jama dan Qashar. Materi ini merupakan materi kelas 4 semester genap. Dan model yang saya gunakan adalah model problem based learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Yes. Ya, alhamdulillah ya. Untuk memberkahi kegiatan kita ya, sebelum kita kegiatan belajar dimulai, mari kita berdoa bersama dulu. Yuk, Dea Alvin yang mimpin ke depan. Mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Untuk selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita ya, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan dulu. Dimohon semuanya berdiri dulu. Ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku
Alvin, Hadir. Arya, Ajis, sakit kan? Azka, Hadir. Azmi, Sakit. Patir, Pawar, Izin. Ipa, Hadir. Nabila, Hadirat. Nadila, Hadir. Kaliza, Hadir. Rahma, Gigi. Tania, Tiara, Nita, Hadir. Zidni. Hadir. Ya. Oke. Nah, anak-anak, pada kesempatan ini ya, Ibu akan menyampaikan sebuah materi ya, yang berjudul materinya yaitu sholat jamaah dan qashar ya. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menjelaskan pengertian hukum dan ketentuan mengenai sholat jamaah dan qashar. Nah, yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi syarat-syarat dilaksanakan sholat jamaah dan qashar. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu ya sama anak-anak. Apakah apa yang dimaksud dengan sholat jamaah dan qashar? Apa yang ada yang tahu? Ya, apa? Sholat jamaah dan qashar adalah menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu dan meringkasnya menjadi dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya, pintar. Terima kasih. Boleh duduk kembali, ya, Alvin. Yang kedua, dalam situasi apa saja kita boleh melaksanakan sholat jamaah dan qashar? Ada yang tahu? Dalam perjalanan jauh. Iya, pintar. Nah, sekarang apa saja syarat yang harus dipenuhi agar sholat jamaah dan qashar sah dilakukan? Syaratnya apa saja? Yang barusan diantaranya ya dalam safar atau dalam perjalanan jauh. Kemudian berniat sholat jamaah dan qashar. Nah, itu diantaranya
yang nyata bagimu. Nah, ini udah jelas di sini ya. Kenapa kita boleh mengkosor? Karena ini firman Allah ya. Allah memberi keringanan kepada kita saat apa? Saat dalam perjalanan jauh. Kenapa? Karena sholat itu suatu kewajiban yang tidak bisa kita tinggalkan. Ya, suatu kewajiban yang tidak bisa kita tinggalkan. Jadi harus melaksanakannya walaupun dalam keadaan apapun, walaupun dalam keadaan perjalanan, sakit, darurat, perang atau apapun. Nah, maka dari itu Allah memberi keringanan kepada kita ya untuk mengkosor sholat. Nah, itu. Nah, kemudian ada hikmah ya, hikmah dan manfaat saat salat kosor. Satu, menunjukkan kasih sayang Allah ya terhadap umatnya ya. Jadi Allah itu tidak memberatkan, memberi keringanan kepada kita ya untuk tetap melaksanakan sholat walaupun dalam perjalanan. Ya, itu sebagai bentuk apa? Kasih sayang Allah kepada umatnya, kepada kita semua ya. Nah, yang kedua, memberi kemudahan bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah saat dalam kondisi apa? Sulit atau sakit atau apa itu ya, darurat juga. Nah, kemudian yang terakhir, melatih kedisiplinan dan kesadaran untuk tetap menjalankan apa? Sholat dalam segala situasi ya, walaupun dalam situasi apapun, karena itu merupakan kewajiban untuk kita. Tetapi apa? Allah memberi keringanan. Nah, terus selanjutnya Ibu ada tugas kelompok ya. Sekarang bagi kelompoknya ini ada berapa orang? Ada 11 ya. Boleh yang 2 4, yang 1 3 ya. Yang 2 kelompok 4, yang 1 kelompok 3 ya. Ya, posisinya dirubah dulu apa enggak ya? Ya, posisinya berhadapan dulu posisinya. Posisinya berhadapan ya. Posisinya berhadapan dulu. Ya. Posisinya ini dibawa dulu ke sini boleh. Coba ya. Yang ini dulu atau enggak yang ini ke sini. So, yang 2 4 orang, yang 2 kelompok 4 orang, yang 1 3 orang. So, sini ya. Ya. Ya, naik sini naik, satu lagi sini. Berhadapan posisinya. Berarti ini ke sini. So, ini naik ke sini. Satu lagi jalan di satu lagi jalan yang ini ke sini. Naik, ayo ambil posisi naik, yang 2 kelompok. Dan ini
contoh. Beri contoh. Presentasikan, ya, udah, ya, ya, nggak terus udah. Udah semuanya ya. Kelompok 1 yang mana? Ya, boleh ke depan kelompok 1 ya. Dipresentasikan tugasnya. Ya, untuk ke depan semuanya. Biar suaranya kedengeran ya. Bacanya yang jelas. Ya. Ya, dari sini aja. Dari sini habis. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang guru mengikuti pelatihan di kota lain sejauh 120 km dari tempat tinggalnya. Ia berada di sana selama 3 hari. Maka ia boleh mengkosor sholat zuhur, asar, dan witir menjadi masing-masing 2 rakaat selama di perjalanan dan saat di tempat pelatihan. Ya, udah. Udah, untuk kelompok 1 udah selesai. Sekarang kelompok 2. Suaranya yang jelas ya. Membacanya. Siapa yang membacakan yang jelasnya? Dari sini. Ya, baca dari sini. Ya, dari sini. Sekarang yang ini suaranya. Sama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang menunda sholat zuhur dan asar sehingga waktu asar, lalu melakukannya secara berurutan. Jamak adalah keringanan dalam Islam untuk memudahkan umat dalam kondisi tertentu, sebagaimana dicontohkan
dilakukan dalam perjalanan. Ya. Nah, yang pertama, tadi kelompok yang pertama ya, kelompok yang pertama seorang guru mengikuti pelatihan di kota lain sejauh 120 km dari tempat tinggalnya. Ia berada di sana selama 3 hari. Maka ia boleh mengkosor sholat duhur. Nah, asar dan isya menjadi masing-masing 2 rakaat selama di perjalanan dan saat di tempat pelatihan. Nah, kenapa ada ini contoh seperti ini? Karena ini ada di Quran surat An-Nisa ayat 101 bahwa Allah memberi keringanan atau rukhsah untuk sholat dalam keadaan safar untuk kelompok 1. Nah, kemudian tadi, untuk kelompok 2 ya, untuk kelompok 2 tadi memberikan contoh, katanya ya, ada seseorang menunda salat duhur dan asar hingga waktu asar, lalu melakukannya secara berurutan. Nah, alasannya katanya jamaah adalah keringanan dalam Islam untuk memudahkan umat dalam kondisi tertentu, sebagaimana dicontohkan Rasulullah. Karena Rasulullah pernah mencontohkan dalam keadaan safar tetap melakukan sholat, tetapi sholatnya dikosor. Nah, untuk kelompok 2. Sekarang untuk kelompok 3, tadi udah mempresentasikan ke depan ya. Nah, katanya contohnya seorang pasien yang sangat lemah boleh menjamak duhur dan asar sesuai kemudahan. Nah, alasannya Islam memberikan kemudahan sesuai kemampuan. Ya, nah itu Allah sudah memberikan, sudah jelas dalam Al-Quran ya, Allah sudah memberikan keringanan atau rukhsah untuk kita. Nah, sekarang untuk memperkuat materi kita ya, mari kita lihat dulu video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang sholat jamak dan qashar. Apa pengertiannya? Bagaimana hukumnya? Apa saja macam-macam dan syarat-syaratnya? Lalu bagaimana praktek pelaksanaannya? Yuk kita simak penjelasannya. Adik-adik, kalian pernah berada dalam perjalanan jauh? Misalnya mudik atau pergi ke luar negeri untuk belajar? Tahukah kalian, jika kalian sedang dalam perjalanan jauh, kalian bisa sholat jamak dan qashar loh. Apa sih pengertian sholat jamak dan qashar? Pengertian sholat jamak dan qashar. Sholat jamak artinya adalah sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Maksudnya adalah menggabungkan 2 sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu saja. Sholat fardu yang boleh dijamak atau digabungkan hanyalah sholat zuhur dengan asar, lalu sholat maghrib dengan isya. Itu berarti sholat asar tidak boleh dijamak dengan sholat maghrib, apalagi sholat subuh tidak boleh dijamak dengan sholat apapun. Sedangkan sholat qashar adalah sholat fardu yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu berarti sholat fardu yang boleh diqashar adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak boleh diqashar atau diringkas. Dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, apabila Nabi Muhammad SAW hendak menjamak antara 2 sholat ketika dalam perjalanan,
beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga awal waktu asar. Kemudian beliau menjamak antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa hukum sholat jamak adalah boleh bagi orang yang berada pada kondisi darurat seperti dalam perjalanan jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengkosor sholatmu jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat An-Nisa ayat 101. Ayat ini menjelaskan bahwa hukum sholat qashar adalah sunnah bagi orang yang berada pada kondisi darurat. Macam-macam sholat jamak. Sholat jamak ada dua macam, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Sholat jamak takdim adalah sholat yang dikumpulkan pada waktu sholat yang lebih dahulu atau sholat yang pertama. Misalnya menjamak atau mengumpulkan sholat zuhur dengan asar pada waktu sholat zuhur, dan menjamak sholat maghrib dengan sholat isya pada waktu sholat maghrib. Sedangkan sholat jamak takhir adalah sholat yang dikumpulkan pada waktu sholat yang terakhir atau sholat yang kedua. Misalnya menjamak atau mengumpulkan sholat zuhur dengan asar pada waktu sholat asar, dan menjamak sholat maghrib dengan sholat isya pada waktu sholat isya. Syarat pelaksanaan sholat jamak dan qashar. Pertama, sholat jamak dan qashar boleh dilakukan pada saat sedang melakukan perjalanan jauh. Jarak tempuhnya tidak kurang dari 80,640 km atau perjalanan sehari semalam. Kedua, perjalanan yang dilakukan harus bertujuan baik, bukan untuk kejahatan dan maksiat. Ketiga, sholat jamak dan qashar dilakukan harus pada saat sholat adaan atau tunai, bukan sholat qadha. Keempat, berniat menjamak atau mengqashar ketika takbiratul ihram. Dan kelima, pada saat sedang sakit atau dalam kesulitan, boleh dijamak tapi tidak diqashar. Praktik pelaksanaan sholat jamak dan qashar. Yang pertama, kita melakukan iqamah untuk melakukan sholat yang pertama. Selanjutnya, kita berniat untuk melakukan sholat pertama. Di situ harus jelas apakah sholat jamak saja atau dengan diqashar. Ketiga, kita melaksanakan sholat yang terdahulu atau sholat yang pertama, yaitu sholat zuhur atau sholat maghrib. Jika diqashar, sholat zuhur menjadi 2 rakaat, sedangkan sholat maghrib tetap 3 rakaat. Kemudian setelah selesai sholat yang pertama, untuk memulai sholat kedua didahului dengan iqamah kembali. Selanjutnya, kita berniat untuk melakukan sholat yang kedua. Di situ juga harus jelas apakah sholat jamaknya diqashar atau tidak. Kemudian kita melaksanakan sholat yang terakhir atau sholat yang kedua, yaitu sholat asar atau sholat isya. Jika diqashar, sholat asar atau sholat isya ini dilaksanakan 2 rakaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Materinya sudah selesai. Jangan lupa like dan subscribe serta beri masukan untuk videonya ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barusan kita sudah menonton video ya tentang sholat jamak dan qashar. Sudah jelas seperti yang tadi Ibu jelaskan ya, bahwa sholat jamak itu ada 2 macam.
sehingga tidak melaksanakan ibadah wajib secara sempurna, tapi tetap dilaksanakan. Kemudian salat jamaah adalah menggabungkan dua salat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu. Kemudian salat qashar adalah meringkas salat fardu yang jumlahnya rakaatnya 4 menjadi 2 rakaat. Kemudian salat jamaah qashar adalah menggabungkan dua salat fardu dalam satu waktu sekaligus meringkas rakaatnya yang semula 4 rakaat menjadi 2 rakaat.